Kali ini kita kedatangan 3 narasumber pelaku usaha IKM, owner dari Yeni Souvenir, karya mandiri Sasirangan, dan cake lapis Sasirangan. Habis ini aku dapat oleh-oleh cake. Oke, baik. Kita kenalan ke narasumber kita yang pertama ya. Ada Ibu Dwi Wahyuni, lahir di Tanah Laut 4 Februari 1988, dan sehari-harinya sebagai guru, Bu ya. Dan sebelumnya sebagai guru, dan saat ini adalah pelaku usaha Sasirangan, karya mandiri Sasirangan, Bu ya. Dan untuk pendidikan terakhir di S1. Kalau boleh tahu S1 apa ini, Bu? S1 PGSD. S1 PGSD. Sebenarnya 2 kali kuliah. S1 pendidikan biologi, setelah itu karena saya memamarnya di SD, jadi lanjut lagi ke PGSD. Ini kayaknya dari latar belakang pendidikan tidak ada hubungannya nih dengan Sasirangan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita korek-korek ya, Oke. Kita ke sumber kita yang kedua, itu ada Ibu Sarah Sapi. Ya, lahir di Gresik 9 November 1991. Ini muda-muda ini kan? Muda. Oke. Pernah bekerja di radiologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian juga menjalankan usaha jahit jilbab Saranova Hijab. Ya, dan tentunya sekarang sebagai owner dari cake lapis Sasirangan ya. Dan beliau pendidikannya adalah diploma radiologi. Lebih nggak nyambung lagi. Lebih nggak nyambung. Lebih nggak nyambung lagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, nanti siap kita orek-orek ya. Bukan gue yang kita orek-orek ya. Boleh khususnya ya. Oke, kemudian yang ketiga ada Ibu Yeni Retna Ningtyas, Bu ya. Lahir di Klaten 17 Januari 1974, Bu ya. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai PNS. Nah, kalau boleh tahu di PNS di mana, Bu? Di perpustakaan. Oke. Untuk riwayat pendidikan, beliau adalah diploma 3 kesekretariatan. Oke. Ini nggak nyambung juga nih. Bisnisnya ini nih, owner dari Yeni Souvenir ini kan. Boleh kalau begitu kita ke mana dulu nih Pak? Mungkin ke Ibu Dwi Wahyuni dulu sebagai pengantar kita di pagi hari ini. Oke Bu, boleh ceritakan Bu tentang bisnisnya Bu, karya mandiri Sasirangan. Pertama saya berdirinya itu tahun 2016. 2016. Itu asal mulanya itu suami saya sebagai penggerak PSP3, penggerak desa. Nah itu suruh mengajukan proposal. Ada 2 proposal, yaitu mau menjahit atau membuat kerajinan Sasirangan, kain Sasirangan. Terus dibuatlah proposal oleh suami saya itu bikin pembuatan kain Sasirangan. Yang pertama sih itu di bawah naungan Dinas Perempuan, itu pemberdayaan perempuan. DP untuk KPP3 ya. Nah itu yang pertama kali. Setelah itu sebenarnya habis pelatihan itu nggak jalan. Cuman kalau tahun berikutnya dinas Disperindak dinas tenaga kerja itu melirik desa kami untuk kembali mengadakan pelatihan Sasirangan. Nah setelah pelatihan kedua itu baru kita berkembang jalan, tapi tidak langsung dikenal orang lah. Jadi lama-lama ya kita produksi terus, akhirnya kita dikenal orang. Oke, ini produknya kain Sasirangan ya. Selain kain tuh ada produksi apa saja? Selain kain kita juga produksi kaos Sasirangan, terus kerudung. Terus untuk saat ini karena ada COVID ini kan kita sambil beralih ke masker juga, sama facial Sasirangan ya, padukan dengan Sasirangan. Oke,
baik Bu, untuk produk dari Karya Mandiri Sasirangan sendiri Bu, selama ini dipasarkan di mana saja Bu? Sudah pernahkah tembus misalnya di luar Jawa, sudah ada merambah pasar nasional mungkin? Kalau di luar Jawa itu biasanya untuk oleh-oleh, misalnya ada yang berkunjung ke sini kan, itu biasanya oleh-olehnya dibawa ke Jawa Sasirangan. Oke. Dan yang lebih dominan sih di daerah Tanah Laut. Oke. Untuk rate harga, boleh tahu nggak Bu untuk produk Karya Mandiri Sasirangan nih, rate harganya di berapa Bu? Sekitar 150 sampai standarnya 100 lah. Oh, masih ada yang harga 100.000 Bu ya? 100.000, oke. Terjangkau sekali Terjangkau, masih ya? terjangkau, masih 100.000. Kalau untuk masker Bu di kisaran harga berapa? Sekitar 10.000, 15.000. Itu tergantung apa nih Bu pembeda dari Berapa lapisannya? Oke, baik. Tergantung bahan ya Bu? Iya, bahannya ya juga. Bahannya juga, kalau Ini mau bikin bahan sutra. Lebih mahal itu. Oke. Baik, sebelum kita ke narasumber yang kedua, kita ingatkan juga nih Pak rekan-rekan kita bahwa siaran kita bisa didengarkan di mana saja Pak? Oke, siaran kami juga dapat Anda ikuti nih teman-teman atau pendengar sekalian di live streamingnya yaitu website tvfm.tanahlotkap.co.id dan di Instagramnya itu Radio Tuntung Pandang FM dan fanpage Facebooknya yaitu LPPL Tuntung Pandang FM. Dan jika kalian ingin dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini tentunya teman-teman bisa kalian telepon atau di via WA-nya di pagi hari ini di 0812 56675766 di 0812 56675766. Oke, itu teman-teman. Dan kita lanjut kemana Ibu lagi? Oke, kita ke narasumber kita yang kedua. Ada Mbak Sarah Santi, owner dari Cake Lapis Sasirangan ya Mbak ya. Oke, boleh diceritakan Mbak produk Cake Lapis Sasirangannya Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula dari ide itu sebenarnya iseng-iseng aja Bu. Jadi tuh kita kan saya sama keluarga pernah rekreasi di suatu tempat, terus ada khas oleh-oleh di daerah itu. Terus kok unik, terus saya mikir kan di Talang masih belum ada ya di Tanah Laut. Jadi saya pikir gini, gimana kok misalnya kalau ada kayak gini, jadi orang kalau kita berkunjung ke Talang, jadi ada khas yang oleh-oleh yang bisa dimakan bawa pulang gitu. Ya, akhirnya cuman kayak ide-ide yang berarti kan kalau biasanya kan sama aja lah waktu itu. Cuman kita bedanya ini di lapis Sasirangan ini punya 3 lapisan. Jadi yang pertama itu yang paling bawah itu dari kue helam, terus yang lapisan kedua itu dari spiku coklat, yang paling atas itu hasil tani dari Tanah Laut yaitu cake singkong, bisa cake pisang atau cake wano. Jadi istilahnya mewakili Tanah Laut kan kita ini tanah kita subur kan ya, banyak hasil tani yang harusnya bisa diperdayakan, yang bisa diperjualbelikan lah. Jadinya kita produksi itu awal mulai kayak gitu sih. Jadi akhirnya tercetuslah jadi Cake Lapis Sasirangan gitu. Oke, saya pikir toppingnya aja gitu ya. Ini ternyata dalamnya ada 3 lapis. Iya, itu karena Sasirangan kan intinya kan kalau alam itu kan bergaris kan ya, seperti motif Sasirangan yang hias produk tuh kan bergaris. Jadi kita ngambil temanya dari itu sih awal mulanya. Akhirnya dimasuk-masukkan, terus keuntungan dari Tanah Lautnya hasil taninya kan berlimpah kan. Nah itu kita manfaatkan hasil tanian Tanah Laut ini jadikan satu produk yang bisa menjual lah sampai ke dibawa oleh sampai ke luar Jawa, sampai ke luar Kalimantan gitu. Filosofinya Pak ya, berat ini Pak. Hanya orang yang paham aja. Oke, baik. Selain cake nih, saya lihat mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan live Instagram kita saat ini Pak ya, bisa dilihat ini ada cake-nya, ada beberapa jenis nih. Kalau disebutkan nggak ini Mbak, jenis cake yang dijual di Cake Lapis Sasirangan? Ada Cake Lapis Sasirangan itu sendiri ya, terus ada Cake Lapis pisang, Cake Lapis walu, Cake Lapis singkong, dan yang pingin kue lam aja tuh kita juga ada. Jadi request boleh ini? Boleh. Bisa bertahan lama sih? Berapa lama sih itu Mbak ceknya? Ceknya bisa sampai kalau saya dalam kulkas bisa sampai 2 minggu, tapi kalau di kayak seperti biasa ini
4 sampai 5 hari. Oke, lumayan lama juga ya, Fer ya. Berarti aman ya untuk oleh-oleh ya. Fer, aku lihat tadi melirik itu ada cake in a jar-nya. Oh iya. Itu tebal ya, Mbak? Iya, baru ini belum kita belum kita rilis, cuma masih mau akan. Jadi orang sebelum ada yang tahu sih. Oke, jadi karena menyimak siaran kita hari ini, jadi tahu ada cake in a jar juga di Playhari ya. Iya, betul. Nggak di kota-kota lain aja ya, Bu? Iya, oke. Ini beberapa lapisan juga. Iya, betul. Saya lihat ada coklatnya. Ada coklatnya, ada apa? Oke, baik. Untuk harga, Bu, untuk produk cake lapis sasirangan sendiri? Terjangkau sih, Kak. Jadi kalau cake lapis pisang, cake lapis swallow, sama singkong itu cuma 36.000 aja sudah full box. Sama toppingnya bisa 3 macam topping. 36.000 bisa dinikmati sekeluarga ini. Iya, bisa buat bareng-bareng. Kalau yang cake lapis sasirangannya 70. Karena kan memang kue lam ini bahan dasarnya kan banyak telur yang harus dipakai kan. Jadi dari bahannya aja sih. Mahalnya untuk kue lamnya aja itu. Oke, bukan banyak bahan ya, Bu ya? Iya. Jadi harganya juga agak sedikit ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita satu rumah bisa menikmati. Tinggi, kalau ya kue lam ya sama kayak sasirangan. Karena kan kita kue lamnya tinggi. Iya. Jadi besar juga, bisa untuk bareng-bareng lah istilahnya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Sarah, dan kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga ini, Per. Ada Ibu Yeni Ratnaningtyas ya, selaku owner dari Yeni Souvenir ya. Oke Bu, silakan Bu, bisa diceritakan produknya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini berawal dari Bopi, Bu. Bopi dari sejak kecil. Saya sejak kecil sudah suka yang tangannya utik-utik katanya orang Jawa itu. Jadi sejak kelas 5 itu sudah pernah jadi juara merias payung. Ya, kan ada perkemahan Sabtu Minggu tuh ada lomba-lomba jadi meriasan. Jadi teman-teman sudah sering ke tempat saya tuh pasti apa yang dikerjakan, bikin apa, bikin figura apa. Terus pernah waktu itu musim yang listrik itu. Nah, musim yang listrik itu bikin banyak, sampai surat-surat di Al-Quran tuh ada yang pernah dibikin itu nggak pakai pola, langsung aja dia. Pokoknya nanti pasti jadi gitu. Tapi karena itu sudah jelimet, dan nah, terus kebetulan kan saya kuliahnya di jauh dari rumah, jadi itu nggak dikerjakan lagi. Terus jadi pegawai masih belum terpikir lagi. Cuman kalau misalnya di rumah sama anak-anak tuh memang sering bikin, misalnya tempat pensil yang dari es krim gitu, sudah sering nggak yang kayak kerajinan tuh sudah jadi apa kebiasaan gitu loh. Kalau ada apa dilihat, oh ini misalnya ada buku ini, oh bikin ini saya gitu. Istilah sekarang itu DIY ya. DIY. Do it yourself gitu. Jadi menempatkan ini. Iya, apa boleh juga. Pernah tuh anak saya bikin gantungan kunci itu tapi bahannya korek api. Jadi saya marahin, iya ini kreatif tapi berbahaya. Jadi yang korek api yang ngejes yang itu. Jadi bagus bentuknya tuh, tapi ya berbahaya itu tadi. Terus setelah itu saya sebenarnya pernah mencoba di bisnis di bidang lain gitu, bidang kuliner. Yang ini belum terpikirkan lagi. Terus dari tahun 2013 kalau nggak salah yang kita anggaran dipotong ke nah itu kan dari dinas banyak anggurnya. Jadi saya di kantor sambil nyulam, sambil bikin souvenir. Pas kebetulan ada keluarga mau nikahan, minta dibikinkan, sudah saya bikinkan. Terus temen tahu bikin, dia minta bikinkan. Terus punya kenalan komunitas sama bikin kerajinan. Jadi pameran-pameran ikut ya. Mulai 2013 itu saya udah fokus aja ke souvenir aja. Ya, nggak usah kuliner kan kadang masih menerima catering juga kalau udah nggak usah, sekarang sudah fokus di sini. Terus habis itu
pandemi ini, bener kan? Iya. Banyak yang sudah pesen Bu, tapi nggak diambil. Nggak jadi itu, nggak jadi kawinan kan? Nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa saya bilang gitu. Saya nggak minta dulu soalnya kan ini barang nggak basi. Saya gitu. Jadi kan kita tahu sama tahu itu. Terus kita semua ini Bu, iya, si pandemi ini. Iya, terus pada saat yang bros panjang-panjang tuh Bu. Oh iya. Bu itu saya sampai nggak ketanganan banyak order ya sama anak suami gitu belajar maunya bikin kan itu peralatan dari tang, jadi kalau cowok bisa aja gitu. Jadi nah terus pandemi ini masker nah masker ya bikin masker sama visil bareng sama ibu kan kita alhamdulillah kan satu komunitas dari dinas perindustrian itu kita kan iya kita alhamdulillah benar dinaungi dari dinas perindustrian ini Bu Ai. Jadi ini usaha bisa kawan banyak proyek banyak gitu. Itu berkat sebenarnya. Iya. Jadi bisa bertukar pikiran di situ ya. Iya. Terus kebetulan kalau lebaran itu kan banyak orang mencari purun ya, bukan apa bakul Bu. Sembako itu. Iya, paket-paket dari dinas-dinas itu. Nah kebetulan kan kami banyak orang purun di desa yang kami Bu. Iya, jadi saya kerjasama sama ibu-ibu yang di sana yang koordinasi sama dinas perindustrian. Kalau mau mencari bakul untuk sembako, ambil aja, beli aja di Deskanada itu di situ kita di Dekranasda itu. Jadi, nah kebetulan nih ada yang bisa jual bikin tas, nih kasih nama ini dari nih binaan dulu juga. Oke, jadi produk dari Yeni Souvenir ini banyak sekali ya. Banyak sekali bisa dilihat di Instagram. Oke. Bisa ratusan jenis kalau misalnya. Sama saya pegang ini ada dompet juga, kemudian yang di display di sini ada tas purun, ada masker, bros juga, seperti Ibu sampaikan tadi ya. Banyak banget deh pokoknya. Nah kita nunggu ini deh nanti ya. Boleh dipegang dulu Bu nggak Pak? Oh boleh dipegang. Iya. Dan kebetulan bahannya ini kami kan ada kenalan dari garmen gitu, jadi sisa-sisa dari garmen itu Bu bahannya kiloan, jadi lebih terjangkau gitu. Oke baik, jadi memanfaatkan bahan sisa dan supaya bernilai jual kembali. Iya. Kayak kemarin waktu menjahit tuh teman-teman saya bilang bekas nanti jangan dibuang ya. Aduh Bu sudah saya bakar. Oh kalau di Yeni Souvenir jadi duit. Ya kan ada misalnya 10 kali 10 itu aja jadi bros itu nanti gitu. Nah sekarang ceritanya luar biasa. Ketiga narasumber ini memulai usaha dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dari hobi, ada yang dapat inspirasi setelah berlibur, ada yang karena habis mendapatkan pelatihan Bu ya. Kami di pagi hari ini bersama narasumber kita di pagi hari ini ya teman-teman. Ya baik Ibu, kita lanjut lagi di narasumber hari ini itu darinya Bu Wahyuni dulu nih. Bu, apakah ada produk terbaru dari Karya Mandiri Sasirangan di Indonesia? Produk terbaru yang apa ya? COVID kemarin ini kan jadi kita beralih apa ya? Beralih karena pesanan Sasirangan kurang. Kita beralih ke masker sama face shield. Jadi untuk mengeluarkan produk baru belum ada. Produk terbarunya ya masker dan face shield ya. Motif-motifnya apa aja sih Bu? Kita ini sesuai pesanannya. Kita aja netral aja. Misalnya orang minta apa kita bikinkan gitu. Untuk saat ini kan lagi rame ya anggrek, kijang sesuai dengan ciri khas tanah laut. Jadi kita bikinkan itu. Yang terbaru ada juga ekoprint yang dari Departemen tapi nggak dibawa juga. Berapa banyak sih Bu yang memesan dalam satu hari atau per bulan gitu? Kita tergantung rame enggaknya ya. Kadang sekali pesanannya itu bisa 20-30 sesuai jumlah biasanya kan kayak sekolahan gitu. Jadi berapa dengan bulannya itu sekitar itu sih. Kalau di total yang sebulan sekitar 50 sampai 100 lah.
Nah Ibu, jika rekan dengar kita ingin membeli produk-produk Ibu, apakah ada media sosialnya atau toko-tokonya atau apa gitu? Kami jual di mana saja Bu? Lewat juga media sosial juga, ada Facebook, ada Facebook yang namanya Karya Mandiri. Facebooknya Karya Mandiri Sasirangan ya. Oke. Atau langsung dengan, kan itu ada dua, dengan saya sendiri, Facebook saya sendiri ada dua ini. Oke. Kadang ya karena suami saya kan kepala desa, pada baru, jadi kadang banyak kenangan-kenangannya, jadi langsung menghubungi lewat HP saya juga. Oke, boleh disebutkan nomor teleponnya Bu? Nomor HP saya, kalau ada yang mau pesan silahkan melalui nomor HP saya 0852 4989 2559. Oke, boleh diulang sekali lagi Bu? 0852 4989 2559. Oke. Itu pilihan untuk berbelanja secara online ini ya. Kalau misalnya mau lihat produknya dulu Bu, bisa datang langsung ke mana ini? Atau mau lihat langsung bisa ke rumah saya di Desa Martada Baru, RT 2 RW 1. Kecamatan Tambang Ulang, atau bisa juga sekarang kami standby di Dekranasda. Dekranasda juga ada. Dekranasda juga ada ya. Atau Bu, di Tambang Ulang itu kan ada yang khusus Sasirangan tuh, apa di gedung apa itu? Promosi. Ya, gedung promosi Sasirangan di situ juga. Oke, di situ ada juga ya Bu ya. Jadi jika dari Banjar mau membeli produk tanah laut atau dari daerah lain bisa langsung ke Tambang Ulangnya di gedung anu tadi Bu ya, promosi Sasirangan di situ ya Bang, atau di Dekranasda ya Bu ya. Oke, Ibu boleh. Sekarang kita ke Mbak Sarah Santi selaku owner dari Cake Lapis Sasirangan nih ya. Mbak Sarah, tadi produknya banyak ya. Ada jilbab-jilbaban juga ya. Sarah Nova hijab. Untuk produknya ini Mbak, selama ini ada di mungkin dijual di store mana Mbak? Karena kita masih belum lihat ini Pak ya. Mungkin di toko Paman Adul. Saya malas bermain. Memang ada toko Paman Adul. Paman Adul. Pokoknya ada di situ. Kalau untuk produk Cake Lapis Sasirangan sendiri Mbak, mungkin ada di store tertentu? Kalau store sih dulu di Paman Adul ya. Cuman kalau kita ini, saya ini kan di rumah itu nggak cuma di Cake Lapis Sasirangan aja, juga catering, snack box, terus apa namanya kayak jajan wadah gitu, juga. Jadi akhirnya yang biasa kita taruh ke Paman Adul, akhirnya nggak sempat naruh ke sana karena sudah di rumah sudah kewalahan. Jadi kalau mau beli langsung ke rumah aja, langsung di Jalan S Lubun di muka TK Bayangkari, sekolah TK Bayangkari. Nah itu. Nah kalau sekalian kalau mau ke sana juga bisa lihat langsung ke galerinya Sarah Nova Hijab. Di situ ada banyak jilbab-jilbab yang kita sudah sediakan di etalasenya, itu bisa memilih juga, ada diskon-diskon juga. Terus kalau pengen lebih tahu lagi, kalau nggak mau datang bisa kita deliverykan juga, bisa buka langsung Facebook di Lapis Sasirangan. Facebook Lapis Sasirangan. Oke. Media sosial lain ada lagi? Kalau yang Instagram itu cuma jilbabnya aja, yang hijabnya Sarah Nova Hijab official itu aja. Oke. Atau mungkin ada nama kakak yang bisa dihubungi? Ya, itu yang paling sering tuh kalau enggak. Ya kalau mau pesan apapun, mau snack box atau Cake Lapis Sasirangan sendiri, mau yang mau keluar kota mau bawa oleh-oleh, langsung aja hubungi Facebook kami, Facebook Lapis Sasirangan, dan WhatsApp di 0812 160860777. Oke, boleh diulang sekali lagi rekamannya? Ya, 0812 160860777. Ya, baik. Ya, itu tadi nomor teleponnya kalau mau pesan Cake Lapis Sasirangan, ada snack juga, ada wadahnya juga banyak ya. Hijab juga ya. Dan untuk rekan dengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon ini Pak ya. 0812 5667 5766. Atau jika Anda menyaksikan siaran langsung kami melalui Instagram, Anda juga bisa menulis komentar atau pertanyaan secara langsung ya. Oke, baik, sekarang kita ke narasumber kita yang ketiga ini Kak, owner dari Yeni Souvenir ya, Ibu Yeni Retna Ningkis. Siapa Ibu Yeni Bu ya? Oke Bu, tadi kan produk Yeni Souvenir banyak sekali.
banyak ya. Dan apa namanya, untuk display produk Bu, apakah sama ini mungkin ada buka store mungkin atau titip jual di toko mana mungkin Bu? Ya. Sementara ini kami jual di online, sama pernah punya toko karena lain alasan kami nggak bisa mengontrol itu Bu. Jadi toko sementara saya tutup di daerah Ancol itu. Sekarang ya displaynya ada di rumah, tapi sebenarnya untuk Unishop itu display ada di online shop aja Bu. Soalnya kalau di rumah kita tidak bisa ngasih stok. Soalnya kan pekerjaan sesuai sama pesanan. Kayak masker misalnya saya bikin 3 lapis, ternyata orang pesan berapa ratus 2 lapis, kan jadinya nggak gitu. Untuk contoh bisa lihat di online. Di online ya. Nah, untuk offline-nya ini Bu, bisa disebutkan Bu salurannya melalui media apa Bu? Ya sebenarnya di Instagram sama Facebook. Boleh sebutkan akunnya Bu? Tetap Unishop Bener. Unishop Bener. Facebooknya juga Unishop Bener. Iya. Untuk nomor teleponnya Bu? Nah, nomor teleponnya saya ada 2, 10813480955 sama 082251134854. Boleh diulang sekali lagi Bu nomor teleponnya Bu? Karena nomor 2. Belum ini nih. Sebenarnya nomor itu sudah pasti setiap saya posting pasti ada nomornya ini. Saya sama untuk pendengar kita saya ulangi lagi 081348099595 sama 082251134854. Itu rekan dengar ya, tadi ketiga narasumber kita sudah punya media sosial. Produknya juga ada di Dekra Nasdaq. Iya, betul, ada juga di Dekra. Kalau masih belum sempat catat nomor teleponnya, bisa cek di Instagram kita ya. Nanti ada di Instagram kita, pasti ada nomor-nomor narasumber di pagi hari ini. Baik, dan kita ke Bu Dwi lagi ini, Pak. Bu Dwi, untuk karya mandiri Sasirangan ya, boleh tahu nggak Bu, saat ini sudah mempekerjakan berapa orang karyawan Bu untuk membantu proses produksi? Kalau untuk anggota kita itu ada berlima, untuk anggota yang pasti yang tergabung. Kalau untuk pekerjaan lepas itu banyak sekali, 20 sampai 30 orang. Wow, banyak sekali ya. Itu untuk bagian yang jelujur. Jelujurnya kita kan di desa itu kan banyak ibu-ibu yang nganggur, ya buat nambah-nambah buat uang jajan anaknya. Jadi kita suruh jelujur itu. Ini jadi berkat ya, Per ya, untuk masyarakat sekitar. Ternyata karya mandiri Sasirangan ini ya Memperkerjakan ya Bu ya. Membantu perekonomian masyarakat di desa Mata dan Bu ya. Beli lah ya Sasirangannya ya. Karena membantu orang banyak ini sebenarnya. Itulah beli produk lokal kata Bupati kan. Untuk karena ya berputarnya di daerah kita juga ya Bu ya. Betul sekali. Dan Bu, boleh tahu nggak Bu keistimewaan produk dari karya mandiri Sasirangan dibandingkan produk sejenis Bu? Kan banyak sekali nih produk-produk Sasirangan di tanah laut ya. Banyak sekali pengrajin. Apalagi di Mata Baru kan banyak sekali. Terkenal banget itu sebagai daerah Sasirangan. Nah, boleh tahu nggak Bu keistimewaan produk karya mandiri Sasirangan Bu dibandingkan produk sejenis? Kita sih untuk saat ini belum ada keunggulannya. Yang pasti sih kita selalu kualitas lah kita utamakan, kan pewarnaan kita banyaki supaya orang nggak jerah beli gitu. Itu aja sih, mempertahankan kualitas Bu ya. Terkait pembuatan sendiri Bu, berapa lama sih dalam sehari Bu? Atau berjam-jam gitu baru selesai satu kain? Lamanya itu di bagian jelujurnya. Jadi kalau untuk pewarnaan sehari itu bisa 20-30 itu selesai aja. Cuma untuk jelujurnya yang lama. Semakin rumit motifnya diinginkan Bu ya. Lama juga. Semakin harganya Oke, tidak apa-apa. Dan nanti kita ada diskon khusus dari ibunya ya. Kalau udah kesana ya. Oke, lanjut kita ke Mbak Sarah nih ya, owner dari Cake
lapis sasirangan. Mbak, untuk proses produksi Mbak sudah berapa orang yang bantu? Kan katanya tadi di rumah saya kewalahan gitu ya. Saya sudah kewalahan nih Mbak, gak bisa lagi ke adul nih. Gak bisa lagi ke adul nih. Udah mempekerjakan beberapa orang ini Mbak? Kolanya ini sih kan namanya kue kan yang standarnya gitu aja kan. Paling yang bantu saya kan berapa orang aja, saya ngambilnya dari tangga sebelah. Saya ajak juga ikut masuk ke sini. Terus teman saya ada juga bantu saya juga 2 orang, sama ada mbaknya 1 keluarga saya juga. Ini sama Pak ya, jadi berkat juga ya. Berbagi tetangga. Berkat juga untuk di alamat AKS Tubun ya. Iya. Oke, baik. Kemudian ini lagi Mbak, istimewanya nih si kue-kue produksi dari cake lapis sasirangan dibandingkan produk-produk sejenis, kan bisa bersaing juga di adul gitu. Adul banyak sekali, 200-an kue di sana, manis-manis begitu Mbak. Bagaimana bisa disampaikan Mbak keunggulan produknya? Kalau kami sih yang penting gini dari rasa ya, rasa, terus habis itu tampilannya, dari topping kita memang banyak. Ada cuma 3 topping dalam 1 kue bisa. Requestnya orang tergantung minta request bisa. Terus dari packagingnya juga sudah masuk lah. Nah, jadi setiap pembelian cake lapis sasirangan ini dengan packaging yang bagus plus tas ini ya, tas yang eco green ya Pak, saya bilang dari kertas. Jadi memang sengaja sengaja saya pakai paper bag karena kami istilahnya nggak mau sampai banyak menggunakan sampah plastik. Oke, jadi belilah cake lapis sasirangan berarti juga mendukung semangat Go Green. Go Green melalui cake lapis sasirangan. Keren ya? Keren sih. Iya, keren. Oke, jadi packagingnya udah oke, ini Per ya, udah dijamin kalau packagingnya begini insya Allah higienis nih ya. Higienis pokoknya higienis. Terjamin nih ya, daripada beli kue-kue yang nggak jelas ya Per ya. Oke, dan kita lanjut ke Ibu Yeni Souvenir. Ibu Yeni ya, selaku owner dari Yeni Souvenir. Oke, baik Bu. Oke, karena semuanya made by order nih Bu ya, berarti kan ada masa ketika orderan banyak dan melimpah. Nah, itu biasanya dibantu berapa orang Bu untuk mengerjakannya Bu? Ya, kebetulan yang mengerjakan ya lumayan ada. Kemarin cuma bertiga. Habis itu pernah dapat orderan itu tas bed ribuan Bu. Jadi kami kalau kewalahan, jadi ya keluarga ada, sama tetangga-tetangga ada. Dan kebetulan karena kayaknya kok saya ini sibuk banget gitu. Saya kenal sama Pak Kades kan. Habis itu saya seperti minta Pak Kades, gimana Bu ini kalau di Riamang ini diberdayakan ibu-ibunya. Nah dari situ ya saya dimasukkan di kepengurusan BUMDes. Jadi ini kayak purun ini juga kerjasama sama desa. Ini pimpinan ada 1 kelompok gitu, 15 orang gitu. Terus sama yang souvenir ini 5 orang. Terus karena menjahit ini saya ambil sama Bu Kades juga, Bu ini kayaknya saya pesanan masker banyak, mungkin ribuan gitu, minta umumkan di PKK siapa yang bisa menjahit. Nah dari itu ada 12 orang penjahit yang sekarang itu saya, jadi ya sekitar 30-an orang yang ada di belakang saya. Jadi berkat juga ya untuk masyarakat desa yang ada. Benar sekali. Kalau yang khusus souvenir yang usaha saya ini memang sudah kemana-mana, dan ya itu yang 5 orang tadi yang bantu saya kan pesanan tuh sepertinya yang belum ada pesan itu mana ya? Pulau Sumatera sudah ada, Sulawesi ada, mulai dari Jakarta sering sudah ada gitu. Oke Bu, boleh ceritakan juga nih Bu keistimewaan produk dari Yeni Souvenir, karena produknya banyak nih, purun lah, ada jadi menjahit lah, ada bros lah. Apa kelebihan produk Ibu dibandingkan produk sejenis di luar sana Bu? Untuk purun sendiri kita udah datangkan beberapa ini Per ya, narasumber yang usahanya juga di purun gitu. Ciri khasnya. Nah, ciri khasnya kami mengutamakan kualitas, jadi rapi.
ini souvenir rapi, kalau misalnya nggak rapi saya minta kembali kan gitu kan. Jadi udah pakai standar produk ya. ya. Ya, jadi kalau misalnya yang menjahit tempat saya kalau nggak sesuai ya saya kembalikan. Kayak seperti ini bukan jadi souvenir saya gitu. Tetap sekali. Iya. Tapi itu ada hasilnya Bu. Ini kan kemarin ada Kalimantan Selatan menjahit satu komunitas itu sudah selesai. Kan di sana juga dicek gitu, baru dibungkusin, jadi orang tahu mana yang kalau punyanya yang kan nggak langsung dibungkus, langsung bungkus sudah percaya bahwa ini dari Bu Yeni itu langsung bungkus aja gitu. Ada jaminan kualitas. Iya, jadi habis itu kemarin ada beberapa yang tidak memenuhi target, dilempar rumah saya terus lebih ini aja. Jadi yang lain sudah selesai pekerjaannya, alhamdulillah anak bos saya masih ada yang menjahit untuk membetulkan yang nggak beres itu tadi. Pentingnya ya komitmen kualitas ya kalau kita punya bisnis itu kan ya. Oke, baik. Sebagai informasi juga untuk rekan dengar dengan pemirsa yang menyaksikan program kita saat ini, Pak ya. Program Sosial IKM saat ini itu merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk ketiga narasumber kami hari ini boleh disampaikan bagaimana peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang dirasakan hingga bisa membantu pengembangan usaha ibu-ibu sekalian saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dwi. Saat ini sih sangat sekali, sangat membantu karena tanpa kita didukung oleh Dinas Perindustrian ini, kita bukan apa-apa. Jadi karena hasil kita ini selalu didukung, misalnya ada kurang apa selalu kasih masukan, beri motivasi. Dan ya alhamdulillah semenjak kita di bawah naungan Dinas Perindustrian ini, barang kita kan kadang kalau ada pameran itu selalu dibawa terus. Itu yang semakin orang mengenal produk kita. Oke, baik. Mungkin untuk Mbak Sarah bisa diceritakan peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terhadap kemajuan usahanya? Ya mungkin nggak jauh beda sama Bu Dwi juga ya. Cuman saya bersyukur sekali memang pemerintah sini Tala itu khususnya ya sangat mendukung sekali IKM. Jadi saya tuh sempat awalnya dalam industri pangan ya, kan harus ada halal, harus ada haki untuk amatannya. Dan di sini saya alhamdulillah sekali sangat bersyukur dibantu, istilahnya kami dibantu untuk mengajukan proses halal, dan alhamdulillah saya sudah dapat sertifikatnya juga. Dan itu atas bantuan dari Disnaker Perlindak sama atas usulan Bapak Bupati kita. Nah itu alhamdulillah sekali sangat mendukung IKM. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, untuk Ibu Yeni sendiri bagaimana Bu peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terhadap perkembangan usaha ini souvenir Bu? Alhamdulillah kita semakin berkembang dari dalam kita punya inovasi, kita punya pemikiran itu bisa disampaikan. Jadi perkembangan itu juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi pasar minta ini lah, itu dukungan dari Dinas Perindustrian itu sangat menguntungkan kami sebagai IKM gitu. Luar biasa. Dan dari perindustrian sendiri itu aktif Bu. Bukan ya. Kadang kita lagi misalnya asik anu nih, ternyata ada informasi apa yang penting dari dinas itu langsung disampaikan. Jadi kami sangat terbantu. Biasa. Mungkin untuk rekan dengar yang baru mau mulai buka usaha ini kan ya, bisa mungkin datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan untuk konsultasi. Ya, oke. Dan ibu-ibu semua nih, Sri Kandi semua ini hari ini hadir ya. Sebagai closing statement bisa disampaikan harapan kedepannya untuk usaha ibu-ibu semua. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dwi. Harapannya semakin produk saya karena bisa semakin dikenal orang, banyak lagi pesanan, semakin terus menjaga kualitas lah, supaya orang tidak takut untuk pesan. Oke. Baik, terima kasih Bu Dwi, dan lanjut ke Mbak Sarah, silakan Mbak sampaikan harapannya untuk produk cake lapis sasirangan.
supaya orang semakin cinta sama produk tanah sendiri. Orang kata itu terutama paling penting gitu. Kadang kan orang tanah sendiri bilang, oh produk beli di Banjarmasin, bagus, wah satu hari yang mewah di mall. Sedangkan di dalam tanah sendiri banyak IKM yang sulit untuk mendapatkan konsumen dari warga tanah sendiri. Sebenarnya gitu sih. Harusnya gitu. Sama-sama menguntungkan jadinya. Iya, betul. Itu ya semoga ekowisata juga makin cinta sama banyak orang, terus semakin lebih maju lagi untuk berinovasi lagi. Oke, baik. Dan untuk Ibu Yeni selaku owner dari Yeni Souvenir, silakan Bu sampaikan harapannya Bu. Saya banyak orang mengenal Yeni Souvenir dan di sini selain saya berwirausaha dalam bidang souvenir sama fashion, saya juga bersedia untuk berbagi ilmu. Jadi siapa yang pengen belajar bisa ke Yeni Souvenir secara gratis. Oh, secara gratis? Iya, secara gratis. Ini langsung ini Pak. Jadi ini insya Allah memang saya bulan September ini untuk warga, khususnya warga desa Lianggang, saya akan mengadakan pelatihan bidang menyulam, mungkin versinya versi kristik untuk taplak meja sama hiasan dinding. Dan ini pokoknya saya pengen ada apalagi ibu-ibu muda yang mungkin di rumah aja itu punya keterampilan. Jadi datang ke Yeni Souvenir, insya Allah kami akan berbagi ilmu. Karena kan semakin lama saya semakin mata nggak kelihatan juga, tapi biar aja yang muda tuh yang berkarya. Banyak kisah inspiratifnya nih di pagi hari ini, dari mulai hobi sampai dari apa tadi kisah inspiratif. Pendidikannya ini nggak ada yang matching bisnisnya apa ya? Namanya bisnisnya terbukti ini menghasilkannya udah banyak berkat juga untuk masyarakat sekitar. Iya, betul. Dan kami ucapkan terima kasih kehadirannya hari ini di studio kami, sudah berbagi informasi yang luar biasa untuk kami juga. Sukses terus ibu-ibu semua ya untuk usahanya ya Per ya. Karena semakin maju semakin dikenal ya usahanya. Amin. Dan ayo untuk pemirsa dan rekan dengar semua, belanja di Tanah Laut aja. Iya, karena perputarannya di Tanah Laut juga nih teman-teman, untuk para IKM dan UKM di Tanah Laut. Untuk kemajuan Tanah Laut juga sebenarnya Per ya. Dan untuk Anda yang sudah menyaksikan program kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan akhirnya kami berdua yang bertugas pagi hari ini mohon pamit undur diri. Saya Baperi dan saya Peri. Kami ucapkan sampai jumpa dalam program Pojok IKM berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.